Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami dan terima kasih sudah menonton. Nah, konten kali ini kita akan membahas tentang parameter negatif yang ada di akun taksi driver teman-teman. Jadi, kita akan bahas apa saja pelanggaran yang ada dalam parameter negatif, apa dampaknya terhadap akun teman-teman, dan apa solusinya. Oke. Supaya pembahasan kita kali ini lebih terarah dan tidak kepanjangan durasinya, konten kali ini akan saya bagi ke dalam dua video. Jadi, video yang teman-teman nonton sekarang ini adalah bagian pertama. Oke, seperti apa pembahasannya, kita langsung ke videonya. 3, 2, 1. Oke, jadi parameter negatif adalah pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam proses melaksanakan orderan di aplikasi Maxim yang tidak bisa kita lakukan karena akan berdampak terhadap rating teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke aplikasi. Kita buka tab rating. Nah, jadi tiap parameter negatif adalah pelanggaran-pelanggaran yang akan dikenakan ke teman-teman kalau teman-teman melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar aturan dari pihak aplikasi Maxim. Nah, kita mulai dari yang pertama, penolakan tugas otomatis. Nah, ini kalau di kalangan teman-teman driver yang dikenal dengan istilah PTO. Nah, saya rasa teman-teman mayoritas pasti sudah paham lah alasan kita bisa kena PTO. Nah, umumnya kan mayoritas itu karena yang pertama kita mengabaikan notifikasi orderan auto atau kita sengaja tekan tolak itu. Nah, tapi jangan salah dari jadi belakangan ini entah karena saya yang kurang update atau bagaimana ya, kasus-kasus cancel orderan yang tidak sesuai dengan prosedur itu bisa kena PTO. Nah, saya juga heran karena contoh kasus ya, seperti di teman saya. Jadi ceritanya dia dapat orderan. Nah, dia tahu orderan ini adalah orderan fiktif dan penjemputannya yang lumayan jauh. Artinya dia dapat orderan lemparan istilahnya dari cancelan sebelumnya. Nah, karena dia sudah tahu ini orderan fiktif, dia ambil inisiatif langsung tolak. Nah, ternyata setelah ditolak dia dapat langsung notifikasi pelanggaran. Nah, awalnya dia belum tahu pelanggaran yang akan dia dapat ini apa. Nah, tahu-tahu setelah besok ada perhitungan rating ternyata dia kenanya PTO. Nah, kenapa dianggap penolakan tugas otomatis? Karena dia melakukan pembatalan, dianggapnya itu pembatalan sepihak. Karena dia membatalkan sebelum menekan sudah tiba. Artinya kita belum komunikasi sama sekali dengan pelanggan, bahkan sampai di titiknya pun belum. Kita langsung ambil inisiatif cancel. Nah, ini ternyata kena PTO. Padahal sepemahaman saya, kalau dari dulu-dulu itu yang begini kenanya dia PBO. Ya, entah karena saya yang kurang update atau bagaimana ya, tapi ternyata saya kaget juga. Ternyata kenyataan di lapangan ada teman-teman kena kasus kayak begini kenanya PTO. Nah, itu intinya kalau teman-teman mau cancel orderan harus ekstra hati-hati. Nanti akan saya jelaskan di sebentar lah di penjelasan tentang PBO ya. Oke, jadi PTO itu. Jadi belakangan hari ini tidak cuma kita mengabaikan atau sengaja tolak notifikasi orderan otomatis, ternyata ada kasus lain yang bisa menyebabkan kita kena PTO. Oke, selanjutnya adalah pembatalan atas inisiatif pengemudi. Nah, ini kalau teman-teman yang mungkin belum tahu ya, jadi ini adalah pelanggaran untuk ketika kita minta orderan. Nah, orderan apapun itu ya, entah itu baik, delivery atau food. Nah, ketika kita dikasih orderannya, kita tolak atau kita abaikan. Terserah dengan tujuan, terserah dengan alasan apapun. Nah, itu kita kena pelanggaran pembatalan atas inisiatif pengemudi. Nah, itu. Jadi dia seperti PTO-nya orderan cocolan. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penolakan terlambat pemesanan sebelum. Nah, ini tentang orderan reservasi ya. Jadi
Kalau teman-teman kebetulan ya meskipun ini masuk dalam orderan langka, barang langka, kalau kebetulan teman-teman dapat orderan reservasi dan teman-teman tidak bisa jalankan, ya normalnya sesuai aturan teman-teman itu harus cancel. Kalau tidak salah dia antara 20 sampai 30 menit, ya. Tolong kalau mungkin ada teman-teman yang lebih paham ya. Jelas yang sepemahaman saya di antara 20 sampai 30 menit. Nah, terlambat dari waktu tersebut, teman-teman mau cancel atau tidak konfirmasi dari eh, apa? Tidak konfirmasi notifikasi yang ada dari pihak aplikasi, entah itu berupa pesan atau kita di telepon langsung dan teman-teman tidak respon. Nah, ini kita akan kena pelanggaran. Jadi dia dalam orderan reservasi. Selanjutnya jumlah pesan panggil ini kayaknya sudah tidak ada karena mungkin oke lah untuk teman-teman yang belum tahu ya. Jadi di lalu-lalu lah mungkin masih awal-awal masih ada ya. Jadi setiap kita menjalankan orderan di situ ada fitur bertanya ke operator. Nah, setahu saya sekarang tidak ada ya. Nah, ini dulu ada. Jadi sekarang kalau kita melakukan bertanya ke operator tentang cara menjalankan orderan, nah itu dianggap pelanggaran. Oke, kita skip saja. Nah, yang selanjutnya ini pelanggaran berdasarkan order. Nah, ini di kalangan teman-teman driver itu dikenal dengan istilah PBO. Nah, pelanggaran yang satu ini menurut saya itu ibarat kayak hantunya teman-teman driver. Kenapa dibilang hantu? Karena dia wujudnya tidak nyata, tidak ada definisinya. Beda misalnya kayak PTO atau pembatalan inisiatif pengemudi kan jelas kita melakukan apa sehingga dapat pelanggaran. Nah, kalau PBO ini tidak, tahu-tahu dapat notifikasi saja. Habis itu baru kita bisa introspeksi. Nah, oh ternyata kalau kita lakukan ini kita kena PBO. Nah itu. Jadi baiknya kalau teman-teman mungkin yang masih pemula atau bagaimana ya sering-sering sharing dengan driver-driver senior yang teman-teman temui, entah itu di jalan kah, di sosmed atau di mana ya. Karena PBO ini ya seperti yang saya bilang tadi hantu. Nah, kalau kita nanti tahu dia itu pelanggaran kalau kita sudah lakukan, oke. Saya akan jelaskan PBO ini hanya dari contoh-contoh kasus yang pernah saya temui ya, yang menurut saya itu umum terjadi. Jadi biar jadi pembelajaran untuk teman-teman. Siapa tahu memang belum pernah kena, ya jangan sampai kena. Oke, kita ke contoh kasus yang pertama. Menurut saya alasan kita kena pelanggaran berdasarkan order atau PBO adalah ini yang paling sering terjadi ya, kesalahan dalam cancel orderan. Nah, ini makanya harus hati-hati. Nanti insya Allah akan saya buatkan sendiri kontennya cara cancel orderan yang paling aman ya. Oke. Jadi biar konten kita kali ini tidak kepanjangan, jadi nanti akan saya buatkan sendiri. Nah, alasan pertama kesalahan kita dalam cancel orderan adalah seperti yang saya ceritakan tadi di kasus PTO ya. Karena setahu saya kasus yang seperti itu dulu ya, itu dia kenanya PBO. Nah, saya heran entah karena memang saya yang kurang update atau bagaimana, karena memang saya lagi tidak fokus sekali di Onbit ya. Nah, saya heran ternyata tahu-tahu ada teman yang curhat dia kena PTO kasus yang begini ya. Ini mungkin teman-teman juga pernah mengalami lah. Kalau ada tolong sharing ya biar kita jadikan pelajaran. Oke. Jadi bahkan ada teman-teman yang ini yang lebih sialnya lagi, dia kena PTO plus PBO. Bayangkan loh. Dalam satu orderan cancelan itu dia langsung mengandung dua pelanggaran dan pelanggaran yang berat-berat. Nah, ini kan kasihan. Makanya kayaknya pelajaran tuh tentang cancel orderan ini harus dibuat menurut saya ya, karena ya belakangan ini cancel orderan itu memang lagi dipersulit, apalagi ada aturan baru tentang cancel orderan kan. Ya ini ya saya paham lah ini alasannya ya, karena pihak aplikasi Maxim mungkin sudah geram atau bagaimana ya, karena sudah terlalu banyak kasus-kasus yang sampai ke telinga mereka itu tentang kelakuan-kelakuan curang teman-teman driver, oknum-oknum driver ya saya bilang. Oke, maaf sebelumnya. Jadi pasti lumrah lah teman-teman paham bagaimana oknum-oknum teman kita ini
berlaku curang dengan cara offline kan orderan. Jadi ya kita semua tahu tujuannya supaya saldonya tidak terpotong. Nah, yang kasihan justru kita-kita yang belakangan ini yang masih mau cari uang dengan jalan yang benar ya, akhirnya kita kena imbas dari perilaku curang mereka. Nah, ini. Jadi saya harap kalau siapa tahu kebetulan teman-teman mungkin entahlah mungkin hilap atau bagaimana, kalaupun teman-teman memang pernah melakukan tindakan yang satu ini, saya rasa teman-teman tolong insyaf lah karena ini ladang pencari rezeki kita sama-sama loh. Sayang sekali lah kalau teman-teman rusak karena ya yang kena kita semua. Padahal yang curang hanya sebagian ya, yang kena kita semua begitu. Nah, kalau teman-teman setuju, tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi biar kita basmi bersama-sama oknum-oknum driver yang suka curang seperti ini. Tapi bukan basmi dalam hal kasar ya. Kita basmi pikiran kotornya. Jadi kita buat mereka sadar begitu. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, jadi itu tentang cancel order. Selalu tentang cancel orderan. Mayoritasnya kalau PBO begitu. Nah, yang kedua, oke, sebelum saya jelaskan dulu ya. Jadi, cara paling aman untuk kita bisa cancel orderan adalah jika dilakukan oleh customer atau pelanggan kan. Nah, ini. Nah, tapi belakangan walaupun customernya yang cancel atau pelanggannya yang cancel. Nah, ini kebetulan kemarin saya lihat ada teman-teman yang tulis di komen ya. Katanya CS-nya yang cancel tapi tetap dapat pelanggaran. Nah, ini. Menurut saya ketika kita minta customernya untuk cancel orderan, nah, teman-teman harus pastikan customernya itu jangan sampai memilih alasan atas apa ya? Kalau jelas dia bunyinya atas permintaan pengemudi. Nah, ini teman-teman harus pastikan ini, tekankan baik-baik ke customer, jangan pilih alasan yang ini karena ketika dia pilih alasan yang ini, nah ini otomatis teman-teman langsung kena pelanggaran. Entah itu PTO, entah itu PBO atau bahkan keduanya yang saya bilang tadi ya. Karena begini, mereka itu selalu curiganya orderan yang di-cancel setelah kita ketemu dengan customer adalah cancelan yang setelah ada deal-dealan. Mengerti enggak maksudnya? Jadi setelah ada negosiasi. Jadi mereka curiganya kita minta customernya cancel supaya orderannya bisa di offline. Nah, padahal ya kalau kenyataannya kita benar-benar memang mau cancel karena ada halangan kan. Nah, ini siapa yang tahu. Nah, jadi pihak aplikasi tidak mau tahu. Dia maunya kalau pelanggan memilih alasan atas permintaan pengemudi. Nah, ini artinya ada yang aneh. Nah, itu di kepala mereka karena ya kembali yang saya bilang tadi. Karena banyaknya kasus-kasus driver yang sudah curang begitu. Selanjutnya, kasus yang kedua adalah karena kita kena PBO kalau kita salah dalam metode ubah rute. Nah, ini banyak juga teman-teman yang kena kan. Nah, sebenarnya ini masih sama dengan yang tadi. Ubah rute sekarang itu dianggap salah satu cara driver untuk bisa curang. Nah, alasannya adalah supaya saldo yang terpotong tidak lebih banyak dari orderan yang sebenarnya. Nah, ini hati-hati ya kalau teman-teman dalam metode ubah rute. Karena jangan sampai memang kenyataannya seperti itu, pihak aplikasi lagi-lagi bacanya kita mau curang. Nah, itu. Jadi, saya harus tekankan bahwa cara ubah rute yang paling aman adalah pastikan dulu. Yang pertama ya, tanya ke customernya. Kalau betul-betul memang mau rubah rute, caranya adalah teman-teman harus tekan dulu mulai jalan. Itu saya dulu. Jalan saya dulu. Nanti di tengah perjalanan baru teman-teman rubah rute yang mana yang pelanggannya minta. Nah, tapi masalahnya belum selesai di situ ya. Karena di beberapa waktu belakangan ini tiap customer itu ubah rute, entah itu yang dilakukan oleh kita atau customernya. Nah, pihak aplikasi pasti akan menghubungi pelanggannya, entah itu di lewat chat atau lewat telepon langsung. Jadi dia pasti akan konfirmasi benar enggak order yang hari sekian-sekian, waktu sekian-sekian itu rutenya dirubah dari yang harusnya A dirubah ke B. Apalagi kalau rute yang kedua yang dirubah itu adalah rute yang lebih dekat ya, artinya argonya kan otomatis turun kan. Nah, ini mereka curiganya selalu di situ. Jadi kita ada deal-dealan dengan customer ubah rute supaya
saldo kita yang terpotong itu rendah. Nah, ini kan lagi-lagi gara-gara ulah sebagian driver yang curang. Nah, kita juga yang kena imbasnya. Kan kasihan teman-teman kalau memang kenyataannya di lapangan seperti itu, tapi tahu-tahu dianggapnya pelanggaran. Nah, itu. Nah, ya itu tadi cara yang pertama rubah rute ya. Jadi cara yang kedua yang paling aman adalah teman-teman minta HP si customernya. Nah, jadi rubah rute itu paling aman dilakukan kalau di aplikasi penumpang. Nah, ini juga kuncinya. Tapi kata beberapa teman-teman meskipun dirubah di aplikasi penumpang, katanya customer service dari kantor Maxim itu pasti tetap akan hubungi pelanggannya untuk konfirmasi. So, jadi di balance. Nah, kan tidak apa-apa kalau memang kebetulan dirubahnya memang real dia pelanggannya minta, kan? Jadi aman. Oke. Nah, setelah rubah rute, selanjutnya adalah ini yang banyak juga, titik tujuan tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi. Nah, jadi titik finishnya kita itu melenceng jauh. Nah, kalau dari saya dan teman-teman di lapangan yang sering saya temani diskusi adalah kita itu menyimpulkan jarak yang paling aman untuk kita melenceng dari titik yang semestinya adalah yang paling aman itu tidak boleh lebih dari 500 meter. Nah, ini kenapa? Karena banyak kasus dari yang teman-teman alami, begitu dia lebih dari 500 meter dianggapnya sudah pelanggaran. Jadi dia kena PBO. Nah, ini. Nah, ada juga contoh kasus yang seperti ini. Kita tahu semua lah, mall-mall ada sebagian yang bangunannya besar, ada beberapa pintu kan. Kita ambil contoh pintu A. Nah, si customer ini pesan aplikasi, dia ambil dia pilihnya titik tujuan itu di misalkan pintu A. Nah, ternyata tahu-tahu setelah kita antar mendekati lokasi tujuan, dia mintanya diturunkan di pintu B misalnya ya. Nah, sedangkan jarak dari pintu A ke pintu B ini jauh. Nah, tapi jangan salah ya, meskipun dia tidak lebih dari 500 meter yang saya bilang tadi, tapi banyak loh mall-mall yang bangunan satu dan bangunan selanjutnya itu atau pintu satu dan pintu lainnya itu dia berlainan kecamatan atau berlainan wilayah. Nah, ini hati-hati karena di aplikasi tetap dianggap pelanggaran karena kita sudah tidak sesuai lagi di titik yang seharusnya. Nah, kalau ketemu yang begini teman-teman sampaikan dulu ke CS-nya, kita tetap ke pintu A dulu supaya saya selesaikan orderan di aplikasi, baru kita diantarkan ke pintu yang pelanggannya mau. Nah, kalau mungkin pelanggannya buru-buru ya antar saja dulu ke titik yang dia mau, kemudian teman-teman kembali ke titik yang harusnya di aplikasi atau paling tidak mendekati lah, atau yang paling tidak dia masih wilayah yang tertera di orderannya kan. Begitu dia. Begitu kita sampai di yang seharusnya, gitu sudah aman kita untuk selesaikan. Begitu. Nah, titik tujuan. Nah, ini ada juga yang mungkin jarang lah terjadi ya. Jadi karena dia mungkin trauma untuk ubah rute, trauma untuk cancel orderan. Ini ada loh teman kebetulan teman saya yang teman driver juga. Tapi karena CS-nya tidak muncul ya, atau orderan fiktif ya. Nah, karena dia trauma rubah rute, trauma cancel orderan, dia langsung selesaikan orderan itu di titik itu juga. Nah, bayangkan. Nah, jadi yang harusnya beberapa kilometer dari titik itu langsung diselesaikan di situ. Nah, itu pelanggaran PBO. Dia bunyinya kayak begini. Nanti saya lihatkan slide-nya. Oke, setelah salah titik tujuan, alasan selanjutnya membuat kita kena PBO adalah ketahuan membuat orderan palsu. Nah, ini hati-hati teman-teman yang sering perbaikan akun, mungkin malas menjalani secara real di lapangan, teman-teman buat orderan palsu. Nah, hati-hati. Makanya kita itu di komunitas teman-teman driver selalu mengingatkan teman-teman, jangan pernah perbaikan akun dengan cara order by atau auto ya. Ya, yang pertama dia akan merugikan sesama driver ya, karena bisa jadi dia kena ke teman-teman driver yang lain. Yang kedua, teman-teman pasti akan kena pelanggaran. Kenapa? Karena customer yang teman-teman ambil itu dia berulang secara 5 kali berturut-turut. Nah, ini akan terdeteksi oleh server sebagai pelanggaran. Intinya teman-teman pasti akan terdeteksi sedang melakukan orderan palsu. Nah, itu hati-hati. Jadi saya bukan mengajarkan ya
mengajarkan cara instan ya, tapi kalaupun memang teman-teman tidak sempat untuk perbaikan akun secara di lapangan, paling tidak jangan pernah melakukan order bike atau auto ya. Jadi normalnya driver itu perbaikan akun dia ambil delivery atau food. Nah, ini aman karena tidak merugikan siapapun. Karena ya selalu teman-teman sendiri yang terpotong. Saya tidak mengajarkan tapi silakan kalau ada teman-teman yang mau ya. Kemudian yang paling terakhir menurut saya, kenapa kita kena PBO? Karena ada miskomunikasi dengan pelanggan. Entah kita ribut atau bagaimana. Nah, ini harap teman-teman hati-hati juga ya. Jadi bukan saya bilang kita membiarkan diri kita itu diinjak-injak oleh customer ya. Kita semua tahu lah, customer itu kelakuannya banyak juga yang aneh-aneh. Kalau anda selamanya driver yang tidak baik ya, justru banyak juga customer yang tidak baik. Nah, menurut saya bukan saya minta teman-teman itu untuk membiarkan harga diri teman diinjak-injak oleh customer, tapi ada baiknya teman-teman sedikit mengalah karena ya seperti ini. Kita bertengkar dengan customer mungkin karena mungkin kita merasa di posisi yang benar, tapi ujung-ujungnya yang rusak kita juga, yang rugi kita juga. Toh mereka tidak ada keterkaitan lagi dengan aplikasi ini, sedangkan kita bergantung, bahkan ada yang bergantung hidup dari aplikasi ini. Nah, ini yang maksud saya. Jadi jika ada kejadian-kejadian seperti ini, dia pasti bermula dari ulasan negatif, kemudian double dengan PBO. Nah, hati-hati. Jadi itulah menurut saya, baiknya kita ada sedikit rasa mengalah. Kalau memang meskipun kita merasa dalam posisi yang benar ya, selama kita tidak diperlakukan yang bagaimana-bagaimana ya, menurut saya teman-teman sabar-sabar saja. Ingat siapa yang menunggu di rumah, keluarga atau siapapun. Nah, itulah yang jadi teman-teman yang teman-teman jadikan pegangan. Oke. Selanjutnya parameter yang terakhir adalah ulasan negatif. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu saja ya. Jadi setiap pelanggan selesai menyelesaikan order atau kita selesai menyelesaikan order, di aplikasi pelanggan ada pilihan jempol ke atas atau jempol ke bawah. Nah, begitu customer kalian memilih jempol ke bawah, entah itu karena salah tekan atau bagaimana, nah di situ akan ada pilihan meninggalkan pesan. Nah, jadi dia bisa mengeluarkan kenapa alasannya dia kasih jempol ke bawah. Bisa diisi, bisa juga di skip. Nah, yang bahaya kalau dia isi. Nah, kita tidak tahu apa yang dia tulis, tahu-tahu orang kantor langsung jadikan itu pelanggaran. Nah, ini kayaknya itu saja penjelasan dari pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam parameter negatif ya. Jadi semoga bisa teman-teman pahami dengan jelas, meskipun penjelasan saya agak belibet ya. Ya, saya minta maaf. Inilah kekurangan saya, tapi semoga teman-teman bisa tangkap apa yang inti apa yang saya sampaikan begitu. Jadi kalau ada yang salah dari penyampaian saya atau ada yang ingin teman-teman tanyakan, tolong sampaikan di kolom komentar ya. Kita akan diskusi di sana. Nah, di bagian video selanjutnya saya akan jelaskan tentang apa dampak pelanggaran-pelanggaran tersebut ke akun kita atau ke orderan dan bagaimana cara penanganannya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.